Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, masih tetap menjalankan puasa di bulan Ramadan ini tanpa ada satu halangan apapun, dan tentunya kenikmatan ini kita ikrarkan bersama dengan baca tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang tentu kita harapkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah, amin. Baik, teman-teman semuanya, mahasiswa kelas Hukum Ekonomi Syariah semester 7 ya. Untuk mata kuliah saya yaitu Akuntansi Syariah, pada kesempatan sore hari ini kita akan sharing ya bersama, melanjutkan materi kita dari pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang akuntansi murabbahah ya, dan sudah saya jelaskan secara keseluruhan materinya. Nanti mungkin tinggal kita lakukan penguatan-penguatan atas pemahaman kita semua ya, dengan latihan pada kesempatan setelah Idul Fitri. Tapi pada bulan Ramadan ini masih kesempatan kita untuk menyampaikan materi ya, dan kita lanjutkan ya dari materi sebelumnya ke materi yang sekarang yang akan kita bahas tentang akuntansi mudharabah. Nah, ini akuntansi mudharabah. Baik, sebagai selayang pandang atas konsepnya dari akuntansi mudharabah, ya tentu Anda sudah tidak asing lagi ya secara konseptual apa itu mudharabah ya. Mudharabah merupakan akad kerjasama ya, usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau sahibul mal menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dengan keuntungan ya, dibagi menurut kesepakatan di muka. Dan tentunya apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola. Nah, definisi ini dapat dirujuk ke dalam fatwa tentang mudharabah ya, fatwa DSN MUI tahun nomor 7 ya, tahun 2000. Nah, kemudian rukun dari mudharabah adalah pertama adanya pemodal ya, atau sahibul mal, kemudian mudharib ya, atau pengelola, kemudian al-mal ya, ini modalnya, kemudian nisbah keuntungan yang disepakati, dan yang terakhir adalah sighah atau akadnya. Nah, kemudian syarat ya, di dalam mudharabah ada beberapa syarat yang harus penuhi. Yang pertama bahwa pemodal dan pengelola merupakan orang yang cakap hukum. Yang kedua, sighah ya, atau penawaran dan penerimaan ijab qabulnya harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. Dan yang ketiga bahwa modal harus berbentuk dalam uang tunai ya, dalam bentuk uang tunai yang jelas jumlahnya. Nah, ini skema yang sederhana dari mudharabah ya, dan ini tentu ini dipraktekkan ya di dalam akuntansi mudharabah. Nanti beberapa pihak yang di dalam akad-akadnya akan diakui dan dicatat. Nah, di sini yang pertama ada bank ini sebagai sahibul mal, nasabah ya, ini yang punya skill atau mudharibnya, kemudian kesepakatannya dalam bentuk proyek usaha tertentu, dan hasilnya adalah keuntungan yang dibagi antara bank dengan nasabah. Ini skema yang sederhana. Nah, skema lebih rincinya, nah di sini, nah yang pertama ada mudharib ya, mudharib dan
Bang, ya di sini saling melakukan kesepakatan untuk melakukan proyek usaha dalam bentuk perjanjian bagi hasilnya, ya. Yang kemudian setelah usaha dilakukan, ya, bagian keuntungan ini nisbah Y untuk bank sekian persen, untuk mudharib sekian persen. Nah, kemudian di samping nisbah yang dibagi ada kewajiban, ya, yaitu modal yang harus dibayarkan kembali kepada bank dari mudharib. Nah, selanjutnya mungkin kita akan melakukan latihan, ya. Salah satu contoh ini nanti saya paparkan di dalam tampilan ini di Zoom. Sementara ini saya stop sharing dulu. Nah, saya share ulang untuk contohnya. Nah, ini. Nah, ini salah satu contoh, ya. Contoh transaksi mudharabah. Nah, mungkin ini nanti didengarkan saja, ya. Nanti seumpama ada pertanyaan bisa di-share oleh WA, atau kalau seumpama nanti pada saat latihan kita bisa diskusikan bersama-sama. Baik, yang pertama pada tanggal 15 Januari 2008 ini ada Lembaga Keuangan Syariah, ya, LKS Amal Sejahtera. Nah, di sini LKS Amal Sejahtera menyetujui untuk memberikan modal, ya, mudharabah kepada Tuan Zainuddin, yaitu seorang pengusaha tekstil dari Medan. Nah, besaran modalnya adalah 50 juta rupiah. Nah, ini 50 juta rupiah ini yang pertama. Pembagian hasil usaha atau nisbah disepakati 70% untuk LKS Amal Sejahtera dan 30% untuk Tuan Zainuddin. Ini berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, kemudian investasi mudharabah dengan jangka waktu 2 tahun, yaitu sampai dengan 15 Januari 2010. Nah, kemudian penyerahan modal mudharabah oleh LKS Amal Sejahtera kepada Tuan Zainuddin dilakukan dengan beberapa tahap, ya, ada 2. Yang pertama pada tanggal 25 Januari 2008 diserahkan uang tunai sebesar 30 juta rupiah, dan pada tanggal 27 Januari 2008 diserahkan 4 buah tekstil dengan nilai wajar, ya. Nilai wajar itu ya nilai pada saat harga mesin, ya, harga mesin itu laku di masa itu atau di waktu itu. Ya. Saat penyerahan sebesar 20 juta rupiah. Jadi 30 jutanya dalam bentuk uang tunai, yang sisanya 20 juta itu diserahkan dalam bentuk 4 buah mesin tekstil. Nah, mesin tekstil tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 2008 dengan harga perolehan 18.800.000. Oke, ya, ini keterangannya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencatat, ya, dari keseluruhan transaksi ini dengan tahapan demi tahapan, ya, kita lakukan. Nah, yang pertama ini. Bagaimana kita melakukan pengakuan atas persetujuan investasi mudharabah, ini yang pertama. Nah, ini pada tanggal 15 Januari 2008 LKS Amal Sejahtera menyetujui untuk 1. Memberikan modal mudharabah kepada Tuan Zainuddin, seorang pengusaha tekstil dari sebesar 50 juta rupiah. Nah, ini bagaimana ini nanti kita akan catat. Kemudian pembagian hasil usaha sepakat 70 30 ini mungkin belum kita catat karena belum ada pembagian hasil yang real, ya. Jangka waktu investasi 2 tahun. Nah, untuk mengakui dan mencatat persetujuan investasi mudharabah, di sini dicatat yang pertama di sisi debit, ya. Sisi debitnya adalah namanya akun kontra komitmen investasi mudharabah. Nah, kontra komitmen investasi mudharabah. Ini salah satu akun yang dipakai untuk mencatat, ya, bahwa antara LKS dengan nasabah itu sudah melakukan kesepakatan bersama.
Nah ini ya, diingat ya, kontrak komitmen investasi mudharabah sebesar 50 juta. Kemudian isi kreditnya ya, dicatat sebagai kewajiban, kewajiban komitmen investasi mudharabah. Ya. Nah, kontrak komitmen investasi mudharabah dan isi kredit sebagai kewajiban komitmen investasi mudharabah. Nah, kenapa ditulis kewajiban? Nah, di dalam transaksi mudharabah ya, di sini ya, ini tidak seperti pada saat mungkin melakukan transaksi murabahah ya, atau transaksi yang lain ya, yang berbasis pada jasa atau berbasis pada apa namanya dagang ya. Nah, karena di sini yang melakukan akad adalah kedua pihak, yaitu bank sebagai sahibul mal dan apa namanya mudharib atau nasabah ya sebagai pengelolanya. Artinya di sini keduanya punya tanggung jawab, ya, tanggung jawab atas apa namanya komitmen yang dilakukan, sehingga isi kredit ini dicatat sebagai kewajiban. Ya. Bank mengakui ini bahwa ini adalah kewajibannya, bukan termasuk utang ataupun piutang apalagi ya, tapi ini adalah kewajiban komitmen investasi mudharabah. Nah ini, maka dicatat 50 juta ini ya. Nah ini ada satu ini debit kreditnya ini untuk akun pada saat melakukan persetujuan investasi mudharabah. Oke ya, ini mungkin sudah jelas. Saya lanjutkan. Yang kedua pada saat penyerahan modal kas ini, pada saat penyerahan modal kas. Atas persetujuan pemberian modal mudharabah kepada Tuan Zainuddin, ini yang pertama tadi pada tanggal 25 Januari diserahkan modal mudharabah dalam bentuk uang tunai sebesar 30 juta. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Ya, Bank mencatatnya pertama investasi debit investasi mudharabah ya, dalam bentuk uang tunai 30 juta, kemudian si kredit masuk ke rekening mudharib ini kas ya, dalam bentuk kas ya, kas rekening mudharib sebesar 30 juta, kemudian si debit ada lagi kewajibannya, ini kan kewajiban komitmen mudharabahnya ini kan apa namanya sudah ditunaikan ya oleh bank kepada mudharib, ya, maka kemudian kewajibannya bergeser di sisi debit. Kewajiban komitmen investasi mudharabah 30 juta, kontrak komitmennya bergeser di sisi kredit. Kontrak komitmen investasi mudharabah 30 juta. Nah, ini nanti sisanya masih 20 juta. Oke ya. Yang pertama, yang selanjutnya penyerahan modal non kas. Ini bagaimana dengan penyerahan modal non kas? Ini ada beberapa kategori. Yang pertama, nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatat. Ini nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatat. Artinya di sini nilai tercatat ini ya pada saat perolehan ya nilai wajarnya lebih tinggi. Ini artinya bahwa bank nanti mendapatkan keuntungan ya atas barang yang diserahkan kepada mudharib. Nah, oke, kita lihat pada tanggal 27 Januari 2008 diserahkan 4 buah mesin tekstil dengan nilai wajar saat penyerahan sebesar 20 juta rupiah. Di mana harga perolehan adalah 18.800.000. Nah, yang pertama yang dicatat ini adalah pada saat pembelian aset mudharabah dalam bentuk mesin tekstil tadi. Bagaimana cara mencatatnya? Ya, pada saat barangnya datang dicatat persediaan aset mudharabah. Nah, harga perolehannya 18.800. Nah, si kredit kas ke rekening supplier. Ini pembelian aset ya. Kemudian yang kedua, penyerahan modal non kas. Nih. Nah, pada saat setelah diterima kan terus kemudian diserahkan kepada mudharib. Nah, di sini kemudian di sisi debit ada investasi mudharabah. Nah, investasi mudharabah. Ini investasi mudharabah ini dalam bentuk barang ya. Pengakuan atas aset mudharabah yang diserahkan kepada mudharib
diakui di debat di sini adalah investasi mudharabah sebesar 20 juta. Kemudian diisi kredit ya persediaannya keluar ya sudah apa namanya diserahkan. Nah, keuntungan mudharabah tangguhan. Nah, ini tangguhan karena nanti akan dikembalikan di kemudian hari. Nah, maka diakui sebagai keuntungan untuk mudharabah tangguhan. Nah, sebesar 1.200.000. Nah, ini ya. Nah, kemudian kembali lagi ini kewajiban komitmen investasi mudharabahnya berkurang. Di kredit ada kontra komitmen investasi mudharabah, ini bergeser ya. Oke. Nah, selanjutnya ini bagaimana ketika terjadi amortisasi keuntungan tangguhan? Ini ya, amortisasi keuntungan tangguhan. Nah, amortisasi itu semacam pengakuan atas keuntungan, tetapi pengakuannya secara bertahap sesuai dengan angsuran yang akan diterima oleh bank dari mudharib. Kan sifatnya nanti pengembaliannya angsuran. Nah, sehingga setiap kali angsuran itu nanti pokoknya berapa, keuntungannya berapa. Nah, itulah dalam hal ini dikatakan atau dapat diistilahkan dengan amortisasi. Ini amortisasi keuntungan tangguhan. Nah, yang pertama ini untuk amortisasi keuntungan tangguhannya di debat ya. Ini keuntungan mudharabah tangguhan 50.000, kemudian si kredit keuntungan penyerahan aset mudharabah 50.000. Nah, 50.000 ini diambil dari mana? Nah, itu 50.000 ini diambil dari ini keuntungan mudharabah tangguhan sebesar 1.200.000 dibagi 2 tahun atau 24 bulan. Nah, sehingga ketemunya setiap bulan nanti yang diamortisasi adalah 50.000. Ini ya, 50.000. Oke, saya kira sudah bisa dipahami. Selanjutnya ya. Nah, ini penyerahan modal non kas. Nah, ini catatannya nilai wajar lebih kecil daripada nilai tercatat. Nah, ini contohnya harga wajarnya 20 juta, harga perolehannya ternyata 21 juta. Nah, ini rugi 1 juta. Nah, ini bagaimana cara mencatatnya? Yang pertama ya sama ya untuk penyerahan ini untuk langsung kalau penyerahannya sama ya. Pada saat barang datang, pada saat penyerahan. Nah, ini langsung pada saat nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatatnya. Nah, ini pada saat penyerahan ya, investasi mudharabah 20 juta. Tadi yang pertama keuntungan ya, yang pertama karena nilai wajar lebih besar. Ini karena nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat, maka pencatatannya di debat ditambah kerugian penyerahan modal non kas. Nah, kerugian penyerahan modal non kas sebesar 1 juta. Nah, di kredit persediaan aktiva. Nah, persediaan investasi mudharabah. Nah, investasi sebesar 21 juta. Ini pada saat ada persediaan ya. Pada saat penyerahan barang maksudnya, pada saat persediaan diserahkan. Nah, ini penyerahan barang. Nah, kemudian ini kewajiban komitmen investasi tetap diakui 20 juta karena nilai wajarnya ya. Dan ini kontrak komitmen investasi mudharabah juga 20 juta. Nah, selanjutnya nilai wajar sama dengan nilai tercatat. Bagaimana kalau seperti itu ya? Tentunya tidak ada kerugian atau keuntungan ya.
investasi mudharabah 20 juta, persediaan aset mudharabah 20 juta ini pada saat penyerahan. Kemudian ini mengurangi tadi kewajiban komitmennya berkurang ya, kontrak komitmen juga berkurang. Nah ini. Nah sementara mungkin ini dulu yang bisa dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya insya Allah untuk penjelasan sesi kedua dari akuntansi mudharabah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.